Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat sehat dan kesempatan kita. Hari ini kita bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran itu lebih dari 6.600 ayat, terbagi dalam 30 juz, 114 surat. Hari ini kita sampai ke juz 15, yaitu surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ini ya kalau hitungan juz berarti pertengahan Al-Quran, tapi kalau surat ya masih banyak yang belum gitu ya. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari tafsir Jalalain surat Al-Isra ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Qul dawuhna sira Muhammad lahum kedue wong-wong kafir. Ud'u ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah, awid'u utawa ndonga sira kabeh Ar-Rahmana ing Ar-Rahman. Jadi Allah ya maksudnya ya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maksudnya adalah Allah itu sendiri. Nah, karena apa? Ayyamma tad'u, ing endi wae barang tad'u ndonga sapa sira kabeh, fahuwa hasanun. Fahuwa mongko utawi endi ae sira ndonga kelawan Asmaul Husna iku hasanun, bagus. Dalla ala hada falahul asmaul husna. Dalla nuduhaken ala hada ing atase iki bagus, yaiku falahul asmaul husna. Dawuh falahul asmaul husna tegese falahu mongko iku tetep kedue Gusti Allah al asma'u utawi pira-pira asma al husna kang edi. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang elok. Nama-nama itu apabila kita berdoa dengannya sesuai dengan muqtadul hal ya, maka akan ya disukai sama Allah, disenangi. Ya Rozzaku urzuqna, duh zat kang paring rezeki, panjenengan paringi kula rezeki. Nah, itu namanya duh jenengan sing nek daerah mriki mboten enten sing ngungkulin jenengan sugih. Apike ya ora enek sing nyalip. Panjenengan paringi kula sekedhik mawon saekhlas panjenengan, wis mbrudul. Kenapa? Ya yang diminta itu disebutkan kebaikannya, kelebihannya. Wala tajhar lan ojo ngedengake sira bisolatika kelawan bikira atika kelawan wacan sira fasami akal musyrikun fayasubbuka wayasubbul qur'ana waman angzalahu. Masyaallah. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, nah ini ayat ini turunnya ketika saat itu ya. Jadi
Kalau kamu baca Al-Quran, jangan kamu keraskan sehingga orang-orang musyrik itu mendengar, tapi mereka kemudian menyumpah-nyumpahi, menjelek-jelekan, mengolok-olok gitu. Wasubulkan, dan mereka misui atau mengolok-olok Al-Quran. Waman angzalahu, dan orang yang dituruni Al-Quran yaitu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu lain zaman, lain keadaan. Kalau kita sekarang ini di Kabupaten Blitar ini membaca Al-Quran di sebagian masjid, di Masjid Alun-Alun, wah ya bagus, nggak ada orang yang mencela, insya Allah. Tapi kalau saat itu memang tidak dimungkinkan atau tidak baik gitu. Jadi itu tergantung kondisi saat itu. Wala tu khafid lan ojo aitusir lan ojo nyamarake sira biha kelawan Al-Qur'an, tegese kelawan qiraah Al-Qur'an. Jangan juga menyembunyikan, tidak bersuara sama sekali. Lian tafya ashabuka, kalau kamu sembunyikan teman-temanmu tidak bisa mengambil manfaat. Tapi kalau suaramu bagus, kemudian misalnya kita adzan, misalnya kita darus gitu ya, tadarus itu, nah itu suaranya bagus, wah itu orang mendengarkan pasti suka ya, minimal ya orang, wah suaranya sopo lagi, nah gitu. Nanti koma berikutnya, waduh aku nanti anak wedok, itu nanti anak tak pek mantu ya wong iki. Artinya bacaan yang indah sesuai tajwid, suara bagus pada saat yang tepat ya, maka itu bagus untuk disuarakan yang kedengaran gitu. Tapi nek jenengan darus jam rolas bengi sume wong turu, wah itu ya ada yang orang yang terbangun kemudian habis itu tidak bisa tidur. Nah ini namanya berefek buruk. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau habis terawih plus ya bagus, seneng. Nanti kolaknya datang gitu kan. Ada saja orang yang ngasih itu ya karena ikut senang karena memang puasa memperbanyak amal ya, terutama baca Al-Quran ya, baca Al-Quran, sholat sunnah. Kalau ucapan yang baik memang harus ya. Kemudian ya tidur ya secukupnya, artinya jangan puasa siang hari buat tidur semua ya, itu ya sama saja namanya tidur, ndak terasa puasanya karena tidur terus kan. Ya waktunya bekerja ya bekerja. Wa bata'ilan golek sira murya sira Muhammad iqsid tengah-tengah sira nejo sira baina zalika ing dalem antarane mengkono-mengkono zalikal jahri wal makhofati, antara jahar dan makhofah. Jadi ya itulah ya bacaan yang bagus ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih, sedang gitu. Kalau misalnya di dekat orang sholat, nah kita bacanya jangan keras-keras, nanti mengganggu orang yang lagi sholat tidak khusyuk. Ya bacanya jadi sesuai dengan kebutuhan di situ. Nah, ini yang pandai seperti itu berarti orangnya memang cerdas. Ya seperti khutbah Jumat itu kan, khutbahnya sebenarnya tidak usah panjang-panjang. Nah sholatnya nanti agak panjang atau minimal sama. Jangan khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya kurang bagus, walaupun ya sudah sah lah. Apane sabilan dalane, carilah di antara yang keras, yang terlalu keras, kenceng, dan yang terlalu pelan atau lirih. Cari di antara dua itu. Wa kullan capno sira Muhammad, alhamdulillah sekabe puji iku lillahi kagungane Allah alladzi kang lam yattakhid kang ora ndadekake sapa Allah waladan ing anak, walam yakun lan ora ana lahu iku tetep lahu keduwe alladzi
sapa syarikun sekuton fil mulki ing dalam keraton. Ucapkan Muhammad kepada mereka, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan apa? Ya, tidak mengambil anak, tidak mempunyai anak lah, tidak menghendaki punya anak, tidak mempunyai anak, dan tidak memang mengambil anak, memang tidak punya anak. Walam yakullahu syarikun fil mulki, di dalam kekuasaan Allah, kerajaan Allah juga dia tidak mengambil siapapun sekutu, ya, apa patih, apa perdana menteri, apa pembantu, tidak, karena la yahtaju ila ghairihi. Gusti Allah itu tidak membutuhkan pada yang lain, justru yang lain itulah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lan ora ono lahu kedue Allah sapa waliyun yang suruh, orang yang membantu, menolong, yang suruh kang nulungi sapa wali hu ing Allah. Ndak butuh penolong, ndak butuh Allah itu. Yang butuh ini kan kita ini butuh kepada Allah. Kita sholat ya karena butuh pada Allah. Sholat itu kan komunikasi yang terbaik ya kepada Allah. Sholat itu faedahnya untuk diri kita, baik faedah dari segi kesehatan maupun faedah dari segi pahala atau balasan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amali yaumal qiyamati as-sholat. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang dihisab itu sholat besok itu. Sholat. Minadzulli min ajli dzulli, saking arae kainan lam yadzul wahtaju ila nasirin. Jadi Allah itu tidak hina yang kemudian minta pertolongan, minta bantuan ditolong oleh orang lain. Tidak. Allah itu sudah mulia. Bahkan seandainya kita ini ya naudzubillah ya, kita ini tidak sholat, tidak menyembah Allah, Allah itu tidak berkurang sama sekali. Atau kita menyembah semuanya, taat, itu tidak akan menambahi apa-apa kepada Allah. Jadi memang Allah itu tidak butuh. Tetapi Allah mengajarkan bahwa kita ini butuh kepadanya. Butuhnya banyak. Hari ini sudah selesai, besok lagi ada persoalan, butuh lagi pada Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan urusan ini ya Allah. Wa kabirlan ngegung nasirahu ing Allah takbiran kelawan ngegungne temenan. Jadi Allahu Akbar, ngegungne itu ya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ketika sholat kita Allahu Akbar, tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh ngantuk ketika sholat itu loh. Habis sholat, di luar sholat ya tetap mengagungkan Allah. Ketika kita di pasar, ya di pasar tetap kelingan Gusti Allah. Allah maha besar, bukan badi sing maha besar atau apa ya perolehan barang-barangnya paling bagus sendiri. Allahu Akbar, Allah tetap maha besar. Jadi besar sekali, maha besar. Nah, kalau di luar sholat sudah menerapkan apa yang ada dalam sholat itulah, maka beruntung, orang tersebut beruntung. Karena di dalam sholat itu mendidik agar selalu ingat kepada Allah, mengagungkan Allah. Kemudian di luar sholat itu ada pengaruhnya. Makanya Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah pelakunya dari fahsya, ya, perbuatan-perbuatan yang jelek, wal munkar, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu apabila bisa meneladani dari sifat sholatnya itu. Karena apa? Dalam sholat kan orang tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, harus serius kepada Allah, menghadap bahwa dia diawasi Allah, bahwa dia
dalam sholat itu kan banyak doa kan, Rabbi firli warhamni wajburni, atau subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, dan seterusnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Itu kan pujian, doa-doa ya. Karena di situ ada permohonan di dalam sholat. Kalau bisa di luar ya tetap butuh kepada Allah, mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, kami mau apa? Mau mantu, mau mantu butuh duit banyak, ya Allah, ya Allah. Itulah mitra persada akhir dari surat Al-Isra. Jadi diakhiri dengan perintah mengagungkan Allah sebagaimana di awal Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, dan seterusnya. Maha suci Allah. Nah, di sini agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Kemudian kita melanjutkan pada surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu maknanya gua. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu terdapat kisah hamba Allah yang masuk gua dan dibuat tidur ya tidak lama ya, 310 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'atin wa isrina salasami'atin wa isrin. Jadi Ashabul Kahfi, hamba Allah yang ya kebetulan pada waktu itu di sekitarnya, di negaranya itu penguasanya zalim mengejar dia, akhirnya dia larinya kemana? Ke gua. Di gua itulah ditidurkan Allah salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi 300 tahun, kemudian ditambah lagi 9 bulan. 9 bulan itu kalau Masai ya, kalau Syams al-Qamariyah itu 10 bulan, sehingga 310 tahun. Kalau di Al-Qur'an disebutkan 309 tahun. Diturokne 309 tahun itu kemudian dibangunkan lagi. Ini menjadi bukti bahwa hari kiamat pasti ada. Orang-orang yang sudah mati pasti akan ditangek nih, dibangunkan. Nah, ini diantara sebab dinamakan surat Al-Kahfi. Suratul Kahfi makkiyatun illa wasbir nafsaka al-ayah. Surat Al-Kahfi itu ada dia termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu definisi Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Ya berarti di dalam tahap-tahap awal, yaitu sekitar 13 tahun pertama di kehidupan Kanjeng Nabi itu di Makkah. Di Madinah kan cuma 10 tahun. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dan seterusnya itu wad'u wala ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kecuali ayat itu kan agak akhir ya di surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utai sekabehane puji iku lillahi kanggone Gusti Allah, alladzi kang anzala kang wis nurunake sapa alladzi ala abdihi ing atase kawulane Allah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad Alkitaba nurunake alkitaba ing kitab Al-Qur'an tegese Al-Qur'an walam yaj'alan orang dadekake sapa alladzi lahu kedue Al-Qur'an fihi tegese ing dalam Al-Qur'an wajan ing bengko ikhtilafan. Maknanya bengko adalah perselisihan, perbedaan au tanakudon, pengurangan. Jadi iwajan itu menjadi hal ya, halih bengkok. Qaiman jejeg ay mustaqiman, halih jejeg. Hal yang kedua,
liyungdira supaya maringi pepenget ayu khawifa paring peringatan sapa Nabi bil kitabi utawa paring peringatan apa Al-Qur'an kitab bil kitabi kelawan kitab Al-Qur'an mau al kafirina ing wong-wong kafir baksan ngeden-ngedeni baksan ing siksa saditan kang banget milladunhu saking arai Gusti Allah ay mingki balillahi saking arai Gusti Allah wayu basyirolan paring kabar gembira apa kita al mukminina ing wong-wong mukmin alladzina ya'maluna kang lakoni sapa mukminin as-solihati ing ngamal-ngamal soleh annalahum satuhune iku kedue al mukminin ajron utawi ganjaran hasanan kang bagus makithina halih netep kabeh fihi ing dalem ajron hasanan abadan halih selawase huwa utawi ajron hasanan atau makithina fihi iku al jannatu suwarga. Jadi Al-Qur'an ini memberi kabar gembira ya, pertama memberi peringatan ya bagi pelaku keburukan nanti disiksa lo itu diancam begitu. Tapi kalau tobat ya diterima, siksanya hilang. Wa yubasyirul mukminin. Yang kedua fungsinya memberi kabar gembira bagi orang yang mukmin yang melakukan kebaikan dengan pahala yang bagus yaitu surga. Wa yudhirolan paring pepemut apa alkitab alladzina ing wong akeh kalu kang ngucap sapa alladzin ittakhadhaus ngalapus dadekake sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Memberi peringatan bagi yang menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak. Nah, itu tidak boleh kalau kita. Malahun ora ana iku tetep kedue wong sing kafir mau bihi kelawan bihadal qaul kelawan ucapan nek Gusti Allah ki duwe anak min ilmin saking ilmu. Mereka sebenarnya tidak punya ilmu tentang Allah. Sampai bilang Allah punya anak, apa dasarnya? Ditanya begitu ya tidak bisa jawab. Ya, ini namanya tidak punya ilmu. Walali abaihim lan ora keduwe mbah-mbahe wong-wong kafir mbah-mbah mbiyen ya sama ndak punya ilmu. Kapurat tegese gede banget apane kalimatan kalimat takhruju kang metu apa kalimat min afwahim saking pira-pira tutuke alladzin yaku in iyaquluna orang ucap sapa wong-wong kafir fidzalika dalem mengkono nek Gusti Allah ki duwe anak dan seterusnya illa kadziban kejaba makulan kadziban kejaba ucapan goroh. Jadi ucapan itu kalau tidak ada dasarnya itu goroh. Kita ini kadang kan ya menjelang Ramadan gitu, sopo sing bungah kalau datang Ramadan dijauhkan dari api neraka. Memang kalimatnya benar ya. Tapi kalau menyandarkan itu sebagai sabda Nabi ya dilihat dulu perawinya itu siapa. Kan ada ilmu takhrij al-hadis itu, ilmu mereteli hadis. Itu perawinya ini dari Kanjeng Nabi SAW. Nah ini kadang-kadang kan tidak ada perawinya itu. Nah diganti yang apa? Ada hadis-hadis lain yang cukup kuat, bahkan ya kuatlah untuk mengatakan bahwa siapa yang bergembira menghadapi Ramadan dan melaksanakan kebaikan maka memang dijauhkan dari neraka. Nah, kalau sekedar bunga saja terus bae ora poso, ora lakoni kesaenan ya nanti dulu. Jadi kita ini usahakan kalau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan rujukan. Kalau hadis ya periwayatnya siapa, gitu kan bagus itu. Orang wah mantap ini.
tidak sekedar ngomong gitu. Misalnya kalau itu kan man fariha bi dukhuli Ramadan diganti saja hadis yang ya ayuhan nasu qad ja'akum ya syahrun mubarakun itu kan. Nah, itu kan hadisnya sahih. Mitra persada Allah seperti itu. Jadi dalam ayat pertama ini Allah membebaskan diri dari tuduhan mengambil anak, dari tuduhan mempunyai teman karib dan seterusnya. Dan juga penjelasan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak bengkok, tidak ada pertengkaran, artinya tidak ada bentrok antara ayat satu dengan ayat lain. Misalnya ayat itu kan wanita tinggal mati suami setahun, lah yang satu lagi wanita tinggal mati suami kok hanya 4 bulan 10 hari. Nah, itu ada nasikh mansukh. Nah, gitu. Jadi tidak ada pertentangan. Ada lagi yang satu mengkhususkan, yang satu umum. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Satu ayat ini. Inna setune ingsun Allah iku ja'alna wis dadekake sapa ingsun ma ing barang ala ardi kang tetep ing ngatasé bumi minal hayawani wan nabati wasyajari wal anhar. Baik itu kewan, tumbuh-tumbuhan, pohon, sungai, wa ghairul san lainnya zinatan minangka apa paes laha kedue arep kedue bumi lina berluas supaya nguji sapa ingsun hum ing penduduk bumi menungso kabeh ayuhum endi nas iku ahsanu luweh bagus apane amalan kelakuane. Jadi bumi ini dilengkapi dengan manusia, tanaman, sungai. Itu untuk menguji manusia. Ini seperti alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi urip dan mati itu ujian. Kita ini di dunia ini tidak terlepas dari ujian. Ujian kesenangan, kita punya duit banyak, itu ujian. Kita nggak punya duit, ya ujian. Punya hutang, ujian semua. Nah, diseleksi ayyuhum ahsanu amala, mana di antara manusia ini yang paling bagus perbuatannya atau kelakuannya. Ya, kalau kita tentu ya berusaha menjadi orang yang baik. Kalau hari ini ketika sesuatu kita tidak bisa berbuat baik, nggak sengaja melakukan keburukan, ya tobat, astagfirullahaladzim. Nah, kalau nanti sadar, maka perbuatan baik ini kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kita sebagai pelaku kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ini buatan dengan apa tentang kita Pak Mas? Mboten. Jane saged nggih walaupun 30 menit ya. Iya. Tapi kejawanan yang ketok.